Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita Allah hari ini, amin. Berapa banyak Bapak dan Ibu merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak dan Ibu. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya sama-sama. Mari kita pagi hari ini mau datang ke hadirat Tuhan. Kalau engkau merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, kalau engkau merasakan pertolongan Tuhan, kalau engkau merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu, mari kita datang dengan segenap hati kita. Mari kita datang untuk memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita ke hadapannya. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak diagungkan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk semua kebaikan-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Mari kita angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, betapa mulia Kamu, ya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini Bapa. Dan kami mau bermasmur bagi nama-Mu yang tinggi. Dan bermasmur bagi nama Tuhan.
kami padamu hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah, Kau yang besar Tuhan, Kau yang mulia Bapa. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Engkau baik Bapa. Kau Allah yang setia. Kami sembah Kau ya Allah. Kami muliakan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan. Biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar tempat ini dipenuhi dengan ucapan syukur yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau selama-lamanya setia. Haleluya. Kami adalah karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena adil, karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau mulia Bapa. Kami memuji-Mu ya Allah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Beri bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Kau ya Allah. Terpujilah Kau ya Tuhan. Engkau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan Bapa. Sebab besar kasih setia-Mu Tuhan. Glory. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Bapa. Kami Kami bersyukur merasakan bagi kasih setia-Mu ya. Kau Haleluya. baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau Allah yang setia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari angkat suara-Mu, katakan terima kasih buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami tidak Bapa bawa apa-apa Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Mari buka hatimu. Ucapkan sesuatu, naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Dia ada di tengah kita. Dia rindu mendengar kata-kata dari kita. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara pujian, angkat suara sembahnya. Biar yang bernapas menyembah-Mu, biar yang bernapas memuji-Mu ya Allah. Kami mau tetap bersyukur Tuhan kepadamu. Kami mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang dan menolong hidup kami Bapa. Selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau yang merasakan kesetiaan Tuhan. Tuhan yang setia. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu menopang. Tuhan selalu bersyukur.
Engkau yang layak terima segala pujian kami Bapa. Engkau yang layak terima Amin. segala sembah pujian kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Biar kiranya sukacita Allah, sukacita dari surga boleh hadir di tengah ibadah kami. Haleluya. Umat yang siap memuji sama-sama katakan, amin, amin. Ada sukacita Allah, amin. Mari bangkit berdiri, berikan kanan kiri saudara salam. Kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah kita pada saat kita menyanyi, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari bernyanyi, mari memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Allah kita berkata, Tuhan Allah kita berkata, Tuhan Allah kita berkata, di atas dia. Bila Allah hadir, kita ganti kuasanya kepada kembali. Dengan das ada kuasa dalam puji. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Tuhan Allah kita berkata, Kita berkuasa. atas dia Tuhan. Tuhan Allah kita bertanda, Kita berkuasa. atas bila Allah hadir di tengah kita. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya mengalir, bergandas. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ada kuasa. Mari kita bernyanyi dengan segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Yang sanggup membuka kekuatan. Yang sanggup membuka kekuatan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kuasa dalam pujian kita, amin. Di tengah-tengah kondisi saat ini, kita mungkin mengalami beban berat. Kita percaya kita perlu sukacita dari surga, amin. Berapa banyak Bapak dan Ibu rindu menerima sukacita Allah, amin. Terima sukacita Allah, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita angkat pujian. Terima sukacita surga. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kasih-Mu, Rasakan kasih-Mu. amin. Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Mu, Saksikan kuasa-Nya. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Jangan dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Batas semangat. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Engkau bersorak bagimu, sukacitamu nyata Tuhan. Sukacita surga nyata. Penuhi
jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itu menjadi kekuatan bagi kami Bapa. bagi jiwa Kami dapat saksikan kuasa-Mu Tuhan rasakan kasih di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Jangan patah semangatku, kata semangat jangan hilang kekuatanku. dan hilang kekuatan. Amin, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku Tuhan, Kata semangat takkan hilang kekuatanku Tuhan. Amin, Bapa sebab sukacita. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi setiap kami. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu nyata Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Sukacita surga nyata memenuhi setiap kita, amin. Amin. Mari saya silakan Bapak dan Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih Bapak, sukacita surga nyata telah memenuhi setiap kehidupan kami Bapak. Kami percaya Tuhan pada saat sukacitamu itu ada Bapak. Setiap kelemahan kami, Kau kuatkan kami Bapak. Kami percaya Tuhan di tengah Bapak badai hidup, penyertaan-Mu sempurna Bapak. Kami kan tidak pernah meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap waktu Engkau selalu beserta kami. Tiada pernah aku ragukan Bapa kasih setia-Mu. Kau Allah yang setia Tuhan. Kita angkat pujian ini. Walau seribu rebah, kami percaya itu tidak akan menimpa kami. Tiada pernah Ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, Kau tetap Allah yang menjadi penolong kami. Penolongku walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari angkat pujian ini dari awal. Katakan tiada pernah ku ragukan. kasih
setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, Setiap waktu tak pernah Kau tinggalkan. dalam hidupku, Tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surga, awan berlampur hadapi setiap badai, hadapi badai, lewati setiap gelombang. lewati lembah. Tak pernah Kau tinggalkan kami anakmu. Kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan walau seribu. Walau seribu rebah di sisiku, tak tetaplah Allah menolongku. Saya serahkan kepada hambanya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, tak tetaplah Allah menolongku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau seribu Sisi kau tetaplah maka akan menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. takkan ku goyang, Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. takkan ku goyang. Takkan ku goyang. Yesus sertaku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena segala anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu, sebab Kau sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami muliakan Engkau di pagi ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang hamba sampaikan isi hati-Mu, dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Ya, kita bersuka cita hari ini karena Tuhan kita ada Allah yang selalu memberikan sukacita dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini juga kita masih diberi kesempatan untuk ada, untuk bersama-sama. Itu artinya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, sewaktu saya sebelum menikah, saya itu punya penyakit yang namanya insomnia, ya, bukan anemia ya, anemia kurang darah. Jadi insomnia itu seperti nggak bisa tidur. Tidur itu nanti baru bisa jam 5 pagi gitu, baru bisa tidur. Dan
nanti jam-jam 6 atau orang udah mau kerja baru bisa tidur. Dan itu lama saya mengidapnya Bapak Salam Tuhan. Jadi sepanjang malam itu kadang saya merasa stres juga. Kok orang udah mimpi berlayar ke Pulau Kapuk, ke pulau mana gitu ya. Tapi saya kok masih nggak bisa memejamkan mata. Malah memejamkan mata malah sakit matanya gitu. Melek salah, pejam mata salah, serba salah. Jadi saya lakukan waktu itu bersama Tuhan apa? Saya nonton FTV. Kebetulan waktu itu ada film-film drama-drama ya di SCTV itu. Jadi saya nonton itu. Suatu ketika saya menemukan film yang sekarang saya ingat film itu, saudara kasih Tuhan. Jadi dia adalah seorang anak orang kaya dan memiliki fasilitas semuanya. Jadi karena bapaknya sayang sama dia, diberikan fasilitas. Bapaknya juga orang kaya, diberikan fasilitas mobil dan semuanya, pendidikan, bahkan diberikan sisi unlimited. Jadi dia bebas memakai untuk apa saja. Ternyata anak ini salah mempergunakan kepercayaan bapaknya ini. Malah anak ini menghambur-hamburkan uang ini dan menghabiskan saldo-saldo yang ada di sisinya dan membuat kaget bapaknya. Saudara kasih Tuhan, tentu bapaknya harus mengambil tindakan untuk ini. Kalau tidak, anak ini akan menjadi rusak. Maka langkah yang diambil oleh seorang bapaknya adalah memblok semuanya fasilitas anak ini, dan pada saat dia ingin belanja, dia coba menggesek dan tidak bisa lagi. Dan anak ini mulai marah ke bapaknya. Bapak kenapa blok semua fasilitas saya? Dan mobil yang dipakai, yang mewah pun ditarik. Bahkan dia diusir dari rumahnya. Dan itu selanjutnya kisah percintaan ya. Karena dia akan menemukan laki-laki yang baik hati, yang sederhana, dan dia mengembara kemana-mana dan menemukan seorang perempuan yang baik. Gitu. Dan akhirnya dia bertobat sebenarnya. Tapi saudara kasih Tuhan, kisah ini juga membuat kita sebagai anak Tuhan seringkali di posisi ini, Bapak saudara. Tuhan kadang memberikan kita fasilitas apa yang kita mau. Apa yang kita senangi. Oh gitu Pak, ya. Karena Tuhan itu maha pengasih. Dia adalah maha penyayang. Kalau dia Bapa kita, maka dia senang kalau anaknya hidup dalam fasilitas yang baik. Kalau dia Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, maka dia juga senang kalau kita anak-anaknya hidup dalam ketenangan. Kalau saudara ada hujan, saudara punya mobil, nggak mungkin saudara jemput anak saudara jalan kaki. Betul nggak? Pasti dikasih yang terbaik buat anaknya. Bapak mana Alkitab berkata yang memberikan ular kepada anaknya, pada anaknya meminta roti. Anak itu merupakan kesayangan daripada orang tuanya. Dan begitulah kita di hadapan Bapa Surgawi. Kita ini kesayangannya. Maka karena kita sayangnya, dia relakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Menderita untuk kita. Dan dikatakan meninggalkan tahta kemuliaannya. Dan hidup bersama-sama dengan kita. Itu karena cintanya kepada kita. Karena kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi saudara kasih Tuhan. Tetapi apabila kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita. Malah kita pergunakan hal ini menjadi tidak memuliakan dia atau jauh dari dia, maka Tuhan tidak segan-segan akan mencabut,
menarik kembali berkat-Nya, saudara. Oh kok gitu Pak? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Banyak kita orang Kristen menganggap kalau kita pun berdosa, Tuhan maha kasih. Sifatnya Tuhan maha kasih. Yes. Tetapi Tuhan juga punya perasaan. Maka kesamaan Tuhan, kalau kita sendiri tidak hidup benar, kalau kita sendiri sudah diberkati Tuhan, dikasih fasilitas yang baik, hidup yang baik, pekerjaan yang baik, hidup tempat tinggal yang nyaman, ya menurut saya nyaman itu tergantung pribadi. Saya ada orang nyaman tinggal di rumah kontrakan, ada tempat tidur, ada kasurnya, ada bisa masak, ya bagi dia nyaman. Ada orang nyaman itu kalau punya kamarnya luks. Kamar mandinya semua serba luks, ya ada nyaman. Ada orang seperti itu. Manusia itu tergantung, gak bisa kita paksakan kehendak. Kehendak kita kepada kehendak orang. Seleranya orang dengan selera kita. Saya dan istri saya juga beda, kalau dalam makanan pun kadang berbeda. Dia kadang selera hal ini, saya juga kadang gak selera. Saya semua selera dengan masakan-masakan Batak, kalau dia selera dengan di luar masakan Batak. Jadi bersama Tuhan, kita bisa melihat dari cerita saya tadi, Tuhan bisa menarik fasilitas kita. Kalau kita tidak pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka jangan pikir Tuhan kita kejam dong Tuhan. Ya, untuk kebaikannya. Akhirnya apa? Aduh. Dengan itu anak itu menjadi bertobat bersama Tuhan. Dengan seperti itu anak itu menjadi bertobat. Karena apa? Karena dia telah melakukan sesuatu kesalahan dan dia belajar dari kehidupannya untuk hidup benar. Saudara kasih Tuhan, ini juga terjadi dalam kisah orang Israel. Pada saat orang Israel keluar, pada saat orang Israel di tanah Mesir, mereka itu berteriak-teriak kepada Tuhan karena mereka tertindas. Dan Alkitab berkata, sampailah ke telinga Tuhan teriakan orang Israel. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Saudara kasih Tuhan, pada saat penderitaan itu, pengalaman-pengalaman mereka keluar dari tanah Mesir, tentu mereka hidup bergantung dengan Tuhan. Karena di sana Allah begitu kerasnya terhadap mereka, siapa yang melanggar harus binasa, bahkan mati akibat dari pelanggaran itu. Sehingga mereka memasuki tanah Kanaan itu, mereka sungguh-sungguh hidup. Tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, ada satu masa di mana mereka telah memasuki tanah Kanaan. Hidup mereka tenang, kehidupan mereka baik-baik saja. Kehidupan mereka menjadi nyaman, tenang semuanya. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah lagi, tidak ada lagi kekurangan makanan. Mereka tinggal di tempat di mana yang banyak melimpah susu madunya, keamanan, semua fasilitas mereka nikmati. Malah disitulah orang Israel mulai jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan orang Israel jatuh ke dalam dosa yaitu apa? Mereka mulai berkawin campur, saudara. Dan dalam Imamat 26 ayat 1 dikatakan, janganlah kau membuat berhala bagimu. Dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allah. Dan usam Tuhan dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 21 dikatakan, seorang raja dikatakan ia hidup sama seperti ayah dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, orang Israel pernah melakukan kesalahan ini. Pada saat mereka hidup dalam kenyamanan, hidup dalam ketentraman, hidup dalam semua serba tenang-tenang, semua fasilitas mereka nikmati, malah mereka jatuh ke dalam dosa.
Kalau begitu, nggak apa-apa dong Pak kita miskin terus asal percaya kepada Tuhan. Enggak juga. Tuhan juga senang loh kalau kita menjadi kaya. Katakan amin. Nggak ada amin yang kencang. Saudara senang jadi miskin nggak kan? Kita pasti senang jadi kaya dong. Tetapi kaya yang gimana? Kaya yang berkualitas. Kaya yang dimana kita memberikan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Orang Israel, kalau kita baca dari perjanjian lama itu, setelah mereka tinggal di tanah Kanaan itu, mereka itu tenang hidupnya. Semua fasilitas ada, keamanan, kedamaian, semua. Kalau mereka perang selalu tenang. Tetapi pada saat mereka mulai tenang itu, disitulah dosa mulai masuk. Mereka mulai tertarik dengan berhala-berhala, sesembahan tetangga lain. Karena memang begitulah manusia. Rumput tetangga lebih indah selalu dengan rumputnya dia, gitu kan. Padahal Allah telah memberikan kuasa yang luar biasa, menunjukkan kuasa yang luar biasa bagi orang Israel. Tapi masih mereka tertarik kepada berhala-berhala, menyembah kepada berhala. Mereka menikah dengan perempuan yang bukan dari suku mereka. Kenapa dilarang? Karena kalau nggak dilarang bau sama Tuhan. Lihat Salomo juga jatuh dalam hal itu. Dia menyembah kepada berhala. Ini yang ditakutkan. Maka dilarang untuk kawin campur oleh Alkitab. Supaya mereka tetap menjaga integritas mereka terhadap Tuhan. Tetap mereka memiliki pola hidup di mana mereka menyembah kepada Yahweh. Karena hidup mereka benar-benar harus menunjukkan mereka Tuhan panggil menjadi pilihannya untuk apa? Untuk menjadi model, untuk menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain. Maka bersama Tuhan di bait Allah itu ada terbagi 3 bagian. Yang pertama ruang Maha Kudus, ruang kudus dan ruang pelataran. Nah, ruang pelataran ini adalah orang-orang yang mau mengikuti Yahweh, maka mereka tinggal di sini. Namanya proselyt kalau nggak salah. Jadi disinilah mereka orang-orang yang di luar dari Israel yang percaya kepada Yahweh, mereka beribadah di pelataran ini. Dari Tuhan berikan kesempatan. Kalaupun hari ini orang Israel menjadi orang yang egois dan eksklusif, itu bukan ajarannya Tuhan. Tapi itu karena tafsiran mereka sendiri terhadap itu. Maka bersama Tuhan pada saat mereka hidup tidak bergaul dengan Allah. Tuhan berikan kenyamanan. Tuhan berikan fasilitas kepada mereka. Tuhan berikan apa yang mereka cintai. Alkitab berkata negeri itu melimpah susu dan madunya. Pada saat mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak segan-segan bangsa-bangsa sekitarnya menindas mereka. Maka pada saat penindasan itu Tuhan diam kadang. Tapi karena Tuhan mengatakan mengasihi mereka, maka Tuhan mengirimkan raja-raja untuk memanggil mereka. Salah satunya Raja Gideon, Deborah, Hakim Deborah, dan beberapa raja-raja yang lain membebaskan mereka. Dan sampai akhirnya mereka dibuang ke Babilonia yang zaman Nebukadnezar. Disitulah mereka menderita, berteriak terus kepada Tuhan. Itu kenapa? Karena kesalahan mereka, hukuman kepada mereka agar mereka bertobat. Dan kalau sampai sekarang pun kita melihat negeri itu diporak-porandakan, bait Allah dihancurkan. Itu semua karena kedengkilan mereka. Sehingga mereka harus menerima itu. Tanah ngaturan mereka tempati. Tuhan izinkan direbut oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Bersama Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini. Ikut Tuhan itu ternyata beban bagi kita yang sangat berat. Tapi banyak di antara kita orang-orang percaya yang hidup sembrono, hidup merasa hidupnya dia memiliki hidup sendiri. Padahal dalam secara teori dia berkata, aku mencintai Tuhan. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya tidak. Maka kalau kita tetap dalam hal itu bersama Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan mencabut fasilitas-fasilitas yang kita punyai. Agar kita bertobat. Kejam dong Tuhan Pak. Ya. Ini ajaran-ajaran yang baik bagi kita.
Saya juga kadang khotbahkan kita diberkati Tuhan. Tetapi hari ini saya belajar. Maka kita harus hati-hati menjaga berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu enggak? Kalau Tuhan mau memberkati kita tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Benar. Mungkin orang lain lihat kau 5 tahun lalu. Siapa sih si Ronald? Tiba-tiba dilihat 10 tahun kemudian. Kok bisa begitu ya? Tuhan kalau membuka berkatnya bagi kita. Enggak setengah-setengah. Buka sampai banjir, saudara. Sampai meluap. Dan kita bilang, wow. Oh Tuhan, apakah ini? Benarkah itu Tuhan? Aku tidak mampu Tuhan dalam berkat ini. Aku tidak mampu Tuhan. Tuhan akan membuka berkat. Tetapi kalau Tuhan sudah mau tutup berkatnya, karena kesalahan kita tentunya. Tapi kebanyakan karena kesalahan kita Tuhan tutup berkatnya. Tuhan tidak akan pernah menutup berkatnya karena apa? Karena kalau kita baik-baik saja di hadapan Tuhan. Amin enggak? Enggak ada yang amin kan? Kalau kita baik-baik di hadapan Tuhan, tertib di lalu lintas, saudara akan ditilang oleh polisi. Betul nggak? Tapi kalau saudara melanggar peraturan lalu lintas, tidak pakai safety, prit, tangkap. Tapi kalau kita baik-baik saja, apa yang kita takutkan? Saya itu kalau jemput Mima, di depan sekolah itu seringkali tiap hari razia. Dan orang-orang nggak tertib akan minggir, gang, sekur gitu kan. Saya bilang aturannya lu nyampe tadi 2 jam lagi baru nyampe karena mutar kan, mutar lagi cari gang-gang kecil di mana supaya bisa melewati. Kadang kita gitu bau sama Tuhan. Kalau Tuhan mau buka berkatnya itu, wow, sampai kita banjir. Maka banyak orang percaya saudara Tuhan, kalau berkatnya banjir ditutup sendiri. Tuhan bilang, buka keranmu. Enggak Tuhan, aku diam aja. Ayo buka. Enggak, aku aja ini. Sama aku aja ini. Wah banyak kali Tuhan. Dan lupa malah sama Tuhan. Yang dulunya hidup benar. Tiap minggu ke gereja. Pada saat Tuhan buka. Hari Minggu bertanya. Kita kemana mah? Gereja lah kita. Oh iya, mau belah dulu lah. Nanti kita gereja. Si Maning gereja sore Pak, nggak apa-apa. Nanti kita gereja online aja, nanti pasang aja handphone, kan nggak ada online itu. Ketiduran, jual gue jam 5. Udah bangun, jam 5, udah nggak ada lagi ibadah lagi sore. Udah nggak ada, nggak apa-apa, berarti Tuhan tidak mau kita beribadah mah. Kita tidur saja gitu. Oh iya betul juga kata istrinya, minggu depan gitu lagi. Minggu depan gitu, lama-lama terhilang. Akhirnya apa? Berkat Tuhan yang tadi yang Tuhan berikan kalau terus-terus dilakukan. Terus tidak memuliakan Tuhan. Malah dipakai kepada hal-hal yang tidak baik. Bisa Tuhan cabut? Bisa. Tuhan mencabut itu bukan berarti dia tidak sayang sama kita. Terkadang Tuhan membiarkan itu. Bahkan kita berteriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolonglah aku Tuhan. Aku sudah susah ini. Tuhan kadang diam. Ya. Betul. Nah disinilah banyak anak-anak Tuhan tidak sabar loh. Sudah melakukan kesalahan, akhirnya dia pikir walaupun melakukan kesalahan, fasilitas-fasilitas yang dia nikmati tadi masih tetap sama dia. Tidak. Pada saat dia sudah dihukum oleh Tuhan, dia pengen lagi fasilitas itu. Tuhan tidak mengizinkan lagi sama dia. Dan dia teriak terus, sampai dia bosan. Dan dia bilang, Tuhan jahat kepadaku. Tuhan jahat kepadaku. Bro, siapa yang jahat? Kita atau Tuhan? Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Saya telah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang melimpah. Dan saya katakan, wow. Kalau orang nggak cerita tentang contohnya fasilitas begini. Saya memang nggak mau nikmati fasilitas itu. Tapi saya pernah merasakan fasilitas itu. Kenapa? Karena Tuhan membuka berkat itu bagi kami. Maka saya katakan, kalau Tuhan mengasihi kita, tetapi saudara jangan salah. Saya juga pernah mengalami semua dicabut. Dan tinggal titik nol. Sampai beli bensin pun enggak. Kenapa? Karena saya salah mempergunakan itu. Sebelum saya mendapatkan berkat itu 2 jam berdoa enggak apa-apa. Haleluya. Kalau mau WL.
Haleluya. Dulu ya. Saya nggak pernah WL dulu, pasti puasa dan doa. Tapi setelah berkat Tuhan mulai ada, udahlah Tuhan menyertai kita. Pasti urapan Tuhan datang. Lagi takutnya. Dulu terima PK, gemetar. Ini PK benar Pak? Iya. Bukanya kan robek ya bilang. Aku ingat banget tuh waktu dulu dikasih sama pendeta. Gantiin dia di satu rumah sakit. Dikasih PK agak tebal. Saya sampai gemetar bukanya. Tuhan, apakah ini Tuhan? Saya tidak mau cinta uang Tuhan gitu. Kalau break. Udah gak ada lagi. Karena gak lupa berdoa kan. Kalau biasa didoakan. Dalam nama Yesus berkatilah persembahan ini Tuhan. Kalau sekarang break. Tapi sekarang udah bertobat lagi. Gitu. Udah serahkan ke istri. Maaf doakan maaf gitu kan. Karena sempat di posisi itu. Dan Tuhan cabut semuanya. Wah, sakit gak? Sakit. Bukan sakit di sini, sakitnya di sini ya. Sakitnya itu di sini. Orang biasa beli baju. Gampang sekali kita beli baju. Biasanya tiap minggu, tiap bulan baju ganti. Tapi sekarang setahun sekali baru ganti baju. Bahkan baju kita yang sudah ada pun karena mau ganti sakit pengen ganti baju. Udah kebesaran, kecilin aja lah. Bang tolong kecilin bang, cuma 10.000 ya kan. Saking gak bisa lagi untuk membeli baju. Pernah di posisi itu? Pernah. Maka jangan main-main dengan berkat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati hari ini. Mendapatkan fasilitas yang baik dari Tuhan. Mendapatkan keamanan dari Tuhan. Mendapatkan hal yang luar biasa yang mungkin kita tidak pernah lihat. Maka hiduplah menurut kehendak Tuhan. Jangan malah berkat ini membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Itu akan menjadi membuatmu cilaka. Dan Tuhan bisa mencabut berkat-berkat itu daripada. Dan banyak orang seperti itu. Saya mengenal orang-orang yang seperti itu. Yang hidupnya dulu susah, miskin. Sekarang punya jabatan. Kalau kita suruh untuk pelayanan, tunggu dululah. Banyak alasannya. Dulu pas miskin gak pernah ada alasannya mis. Dulu masih belum punya pekerjaan yang bagus. Gak ada alasan. Tahu kenapa setelah Tuhan berikan berkat jadi malas. Bingung saya kadang. Kenapa? Karena kita gak mengerti bahwa kita merasa sekarang bahwa berkat itu karena saya. Dan berkat-berkat ini untuk dipergunakan untuk kesenangan saya. Kesenangan saya. Ibu saudara kasih Tuhan. Orang Israel sampai mereka diperbudak, sampai mereka mengalami penindasan karena tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan bisa blok loh. Apa yang menjadi begitu. Mungkin saudara berkata gini, gak apa-apa. Saya masih hidup saya seperti ini. Begini-begini aja Pak. Gak apa-apa. Ini pelajaran kepadamu. Anak-anak muda di sini mungkin kau belum mendapatkan berkat yang saya ceritakan tadi. Kau masih hidup dari orang tua. Tapi suatu saat pada saat kau masuk dalam pekerjaan. Dalam rumah tangga. Kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah. Tuhan tidak akan segan-segan memberikan berkat yang melimpah bagimu. Banjir berkat. Apabila kau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Benar. Tapi kalau itu kau salah gunakan, itu bisa dicabut dan diblok. Kejam dong Tuhan. Ya, karena kita berkata. Bukan masalah kejam maksud saya. Kejam dong Tuhan. Kejam dalam kata arti. Dia ingin mendidik kita. Agar kita jangan binasa. Karena berkat yang Tuhan berikan ini kepada kita. Karena lebih penting adalah jiwa kita. Bukan berkat yang Tuhan berikan ini. Maka saudara Tuhan. Kalau saudara, bapak saudara berteriak-teriak, Tuhan berkatilah aku Tuhan, berkatilah aku Tuhan. Gak perlu kau meminta berkatilah aku Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat kepadamu apabila kau sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Kita berkata dalam Quran, aku akan memberkati engkau keluar masukmu. Tapi jika engkau hidup benar di hadapanku. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Tetapi apabila engkau
tidak hidup benar, aku akan mengutuk. Mungkin sekarang kita tidak berkata kutuk ya di perjanjian baru. Tapi kita bicara tentang hukumanmu. Agar kita hidup benar di hadapan. Maka bersama Tuhan, kalau hari ini Tuhan percayakan kita banyak hal. Harusnya ini kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak bicara memuliakan nama Tuhan, bicara memberi persembahan buat gereja. Karena orang berbicara kalau memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan buat gereja. No, bagi saya. Banyak hal-hal yang kita bisa pergunakan, apa yang kita miliki hari ini untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin membantu orang lain, untuk pekerjaan yang lain. Banyak hal. Untuk kita juga bisa. Penting untuk kebaikan kita. Jangan buat hal-hal yang tidak baik. Saya bicara ini bersama Tuhan karena saya juga pernah mengalami, menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, saya ngomong dengan teman saya bilang gini, ya iyalah. Kalau dulu kau di sana kau udah menjadi mungkin pengkhotbah yang luar biasa. Yes. Maka bersama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kembali. Walaupun tidak semaksimal yang saya bayangkan. Dan mari kita bersama-sama menjaga hidup kita. Supaya jangan menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan. Tapi kadang manusia begitu, Bapak. Coba ya, kita melihat ada seorang, kalau di rumah kita atau orang di rumah kita ya. Enggak semuanya sih yang membantu kita. Kalau kita kasih kepercayaan kepada dia, kita terlampau baik sama dia, kadang dia bisa salah gunakan loh. Atau teman kita, contohnya ada kita motor, dia bisa pakai motor. Bro, tolong lu motormu, mau kemana? Mau kuliah nih, boleh, kasih lagi. Tiba-tiba nanti suatu saat kita telepon, bro motor mana? Udah dibawa lagi pacaran ke puncak ya kan. Salah gunain enggak? Kayak gini, besok mau dikasih lagi enggak dia? Ya enggak lah. Dia bilang, bro, pinjam motor dong. Sorry, motornya lagi kempes bannya, lagi di bengkel. Pasti gitu. Ngapain? Daripada dijual nanti di puncak kan gitu. Takut dia. Dijual, tiba-tiba pulang. Bro, motor lu hilang. Ngomong apa? Gantilah. Saya hanya bisa memberikan 100.000 bro. Aku hidup miskin, susah. Gitu kan? Tolonglah bro, mamaku lagi sakit juga. Kan? Gimana perasaanmu memintain? Bosnya bukan Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita ada orang menyalahgunakan kepercayaan kita. Wah kita bisa marah tentunya. Kalau dia bilang ke Z, ke A, tapi dia pergi ke Z. Nah, itu menyalahgunakan. Sekali dua kali mungkin kita diterima. Tapi kalau setelah mau sering, oh udah, silakan. Besok kau tidak akan memberikan kesempatan lagi bagimu. Ikut Tuhan itu luar biasa. Tetapi ikut Tuhan juga kita punya beban. Yaitu kepercayaan yang Tuhan berikan. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup kita. Bisa, silakan. Tapi jangan juga mengganggu pekerjaan Tuhan. Jangan kita buat kepada hal-hal negatif. Apa yang Tuhan telah berikan ini kepada kita. Itu ketika saya pernah melayani orang. Bahwa mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Tapi karena kesalahan suami. Semua dicabut. Dan bahkan gak bisa sekolahin anak-anak. Saya bilang. Ini pelajaran kepada kita. Kalau kita pernah melakukan kesalahan itu, mari sama-sama kita bertobat. Jangan kembali lagi, jangan selewengkan berkat yang Tuhan berikan. Kepercayaan yang Tuhan berikan itu mahal. Jangan kita seperti Esau yang menganggap sepele dengan hak kesulungan. Kalau Tuhan sudah berikan, padahal hak kesulungan itu bagi orang Israel penting. Penting sekali. Sama seperti orang Batak. Orang pertama, anak pertama itu, wah itu penting sekali. Karena itu bawa nama. Bawa Goar namanya.
Kalau anak pertama seperti saya belum menikah, dan semua adik-adiknya menikah, itu belum sah di mata orang tua. Kenapa? Karena hak kesulungan harus dari saya, anaknya baru dia bangga. Tentunya itu baru kebanggaan bagi dia. Jadi hak kesulungan itu sangat berharga bagi orang Israel. Itu bisa kita lihat di suku Batak, mungkin di Manado atau di suku-suku lain atau suku-suku di Jawa, apa begitu. Tapi kalau di suku Batak itu hak kesulungan luar biasa. Dan bagi orang Israel juga hak kesulungan itu luar biasa. Maka Yakub rindu banget mendapatkan hak kesulungan itu. Karena berkat itu dikatakan turun. Sebab kesanalah diberitakan agar berkat-berkat dicurahkan seperti apa? Dari Gunung Sion katanya mengalir ke Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Jadi dari atas itu mengalir, berkat Tuhan itu dari atas mengalir. Dari kesulungan itu baru ke bawah-bawahnya. Maka kalau ada orang tua melihat anaknya pertamanya bandel, nggak baik, dia akan usahakan anak ini supaya baik. Kenapa? Karena dia ini jadi contoh bagi adik-adiknya. Kalau dia tidak berhasil, adik-adiknya mungkin tidak berhasil. Itu konsepnya. Maka hak kesulungan itu penting. Bagi orang Israel kesulungan itu penting. Tapi bagi Esau itu nggak bicara masalah berharga bagi dia. Maka segampang itu dia menjual hak kesulungan itu. Kenapa? Karena dia nggak menghargai. Orang percaya juga banyak seperti itu. Padahal saat diberikan Tuhan hak kesulungan, kita diberkati, banyak kita tidak menghargai berkat-berkat itu. Saya nggak bilang di sini, ada di sono, di luar kita. Sehingga apa? Bisa Tuhan cabut. Kalau Tuhan cabut, kita menderita. Kadang dianggap orang kita rendah. Kadang dianggap orang kita nggak berharga. Harus diizinkan Tuhan. Kadang kita dihina tuh, kita teriak ke Tuhan, apakah engkau mendengarkan jeritan orang miskin ini? Diam kadang Tuhan. Tapi suatu saat, kalau kita bertobat dalam hal itu, sama seperti orang di penjara, kalau dia bertobat, selesai masa hukumannya, karena kesalahan itu mungkin hukum kita berapa tahun. Saya pikir konsep-konsep penjara juga adalah konsep Tuhan yang mengilhamkan. Orang kalau bersalah udah dihukum. Maka kadang orang bertobat di penjara itu, kadang juga nggak bertobat. Maka kalau orang bertobat di penjara itu, bisa Tuhan pulihkan kembali, bahkan bisa lebih baik lagi. Maka Tuhan juga kadang mengizinkan hal itu kepada kita, agar kita menghargai berkatnya Tuhan. Karena berkat Tuhan itu harus dipergunakan untuk kemuliaannya, untuk keagungannya. Dari kalau Tuhan memberikan berkat, artinya kita harus kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kalau begitu kita nggak bisa dong Pak, beli baju. Ya bisa dong. Malah Tuhan senang. Kalau baju saudara juga compang-camping, saudara punya uang di ATM ber-MM, salah juga. Tuhan bilang mau kemana kan, awas nanti beku uangmu yang di bank itu, gitu kan. Belikan bajumu, gitu kan. Harus juga lah. Karena banyak orang gitu. Ada juga orang pelayan begitu. Aku untuk Tuhan saja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bajunya kadang nggak dibeli udah 5 tahun, dipegang udah tinggal pegang langsung retes, gitu kan. Karena saking sering dipakai, cuci baju, padahal uangnya banyak. Saudara pernah nggak sih punya celana, punya baju sampai retes gitu? Saya punya loh. Dipegang gini langsung robek, ya kan? Tentu nggak di tengah jalan, karena udah saking dicuci sering gitu. Wih, udah 2 kali nih celana mungkin gitu. Tuhan juga mau, kasihlah dirimu dulu. Diri kita juga kasih, baru kasih sesama. Jangan juga banyak kita mengasihi sesama, tapi diri kita yang kita kasih. Kalau Mama Mima itu, dia punya ide untuk dirinya. Dia kalau pagi-pagi bangun gitu, badan, ayo ya semangat ya. Gitu. Saya bilang kadang geli juga dengarnya, tapi benar juga ya. Itu belajar untuk mengasihi dirinya. Ayo kerja, nanti saya kasih buah kamu gitu kan. Saya kasih vitamin kamu nanti gitu kan. Itu mengasihi diri loh. Jangan kita kasih orang lain, kita kasih vitamin, keluarga kita urusin, tapi kita sendiri gak kita urus diri kita. Salah juga. Makanya kalau dia, aku beli ini ya, belikanlah.
Kalau itu untuk dirimu sendiri. Enggak bilang, saya bilang, oh paling gue beli ini, enggak. Walaupun tiba-tiba paket, bajunya dia nih kan. Apa-apa dong. Ku cat rambutku ya. Kan aku istri pendeta, gimana bisa nggak? Ya cat aja. Kalau itu menurutmu bagus. Nanti kalau dia ngomongin orang, nggak apa-apa. Ada pernah kok saya ngomongin, kok di DM saya. Kok istri pendeta rambutnya dicat? Emang kenapa? Ada yang salah? Ya enggak dong. Kan bagus juga kalau lihat dia cantik gitu. Tapi kalau udah bau, tiba-tiba bau gitu kan. Bau kali kau mandi sana gitu kan. Kadang gitu kan, habis keringatan. Bau kali kau mandi sana gitu. Artinya dia nggak mengasihi diri sendiri. Harus kita pertama mengasihi diri sendiri juga. Nikmati kalau berkat Tuhan diberikan kepada kita. Dirimu dulu. Tapi jangan berlebihkan juga. Ada orang simpan uangnya di bank. Banyak. Tapi dia irit-irit untuk makan, irit. Ada makanan viral, dia nggak mau beli. Harus kalau makanan viral yang harus beli lah kalau ada uang. Apa yang mau dilihat? Nikmati dunia itu kan juga mau kita nikmati. Tapi jangan lupa juga. Kita bantu orang lain, keluarga kita dulu yang susah. Ada orang keluarga kita nggak bisa susu atau tetangga kita belajar untuk memberi. Itulah. Saya nggak selalu bilang memuliakan Tuhan itu harus kasih persembahan buat gereja. Ya itu bisa juga. Saya senang. Tapi lebih-lebih dari itu, bantulah sesama kita. Kalau ada pelayanan di luar sana, kalau ada itu. Saudara Tuhan, saya melihat orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Saudara tahu nggak? Kita berkata, ini bisa apa? Mubet, nyamu. Ada bau jigongnya dong. Gak salah. Nanti, ini saudara tahu nggak? Kalau gelas itu, gelas, ada minuman saya nggak sih? Oh ada, bagi minuman saya. Andre. Ini gelas. Saya minum dulu. Saudara Tuhan, kalau Tuhan kasih air berkatnya begitu, ini akan gimana? Kalau kita tahan, berhenti nggak? Betul kan? Coba kasih air ini di air mancur contohnya, di air yang terjun. Kita giniin. Langsung kita tutup begini. Langsung kita tarik. Habis kan? Tapi kalau kita perkan gini, kita tumpahkan, kita kasih ke siapa? Kasih ke Ronald gitu kan. Kasih ke Namboru gitu kan. Kasih ke Pak Jerry gitu kan. Kasih Pak Noto gitu. Semua kita, siapa yang memberi kita? Dari luar sana mungkin gitu kan. Kita kasih gitu. Ini tidak akan kurangan, datang terus. Kita hidup benar, dia akan datang terus. Maka saya melihat bersama Tuhan. Kalau kita membaca Abraham ya. Dan orang bapak-bapak percaya kita. Dan juga Yakub. Yakub datang katanya ke rumah tulangnya hanya bermodalkan, nggak punya modal apa-apa. Tapi dia pulang membawa domba-domba dan peliharaan-peliharaan dia yang sudah harta yang sangat banyak. Pada saat dia pulang kembali ke rumahnya, ke kampungnya dia. Kita lihat Abraham. Abraham itu bukan orang miskin. Kaya raya mereka. Bahkan pada saat mereka mulai ada diganggu oleh suku lain. Dikatakan dia mengerahkan para budak-budaknya. Bayangkan berapa ribu budaknya dia. Itu orang kaya. Maka bersama Tuhan, saya mau katakan tadi, kalau Tuhan mau memberkati kita, dia akan berkati dengan banjir. Maka kita melihat Tuhan. Pertama mungkin setelah kita mendapatkan itu menangis, tapi lama-lama mungkin kita bisa berubah. Dan saya berharap di antara kita tidak seperti itu. Saya berharap di antara kita semua di sini kita menghargailah berkat Tuhan. Mari kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan kita banyak hal, kita jaga. Dan kita bilang ini milik Tuhan. Jangan kita pergunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Kita bisa pergunakan milik Tuhan ini untuk hal-hal yang positif. Membantu orang lain. Menolong untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah tercukupi, baru kita nolong. Tentu dengan menabung, ada tabungan kita juga. Baru kita tolong orang lain. Jangan juga, ayo berikan semuanya
untuk orang lain. Gak ada tabungan kita. Ini repot juga begitu. Ada juga orang begitu. Nanti Tuhan akan memberkati kita banyak gitu kan. Ternyata Tuhan belum kasih berkat banyak. Akhirnya susah. Karena Tuhan juga ajar kita menabung loh. Saya pernah merasakan itu. Karena konsep saya zaman dulu gini. Pokoknya kalau ikut Tuhan itu pasti berkat besok ada lagi. Jadi saya nggak pernah menabung. Suatu ketika saya pernah ditawari beli rumah. Kamu beli rumah nggak? Waktu itu masih ada lah pegangan. Enggak lah, ngapain beli rumah? Kamu mau asuransi nggak? Menabung. Ngapain? Saya nggak mau asuransi. Saya percaya Tuhan tidak akan sakit. Bukan masalah sakit asuransi ini bro. Ini masalah bisa menabung diri juga. Enggak lah. Tapi suatu saat saya mengalami sekarang, kenapa enggak saya pikir-pikir kadang begitu. Kemarin saya waktu setting alat. Kadang saya kalau jadi kesepian, kan sepi nih, sunyi. Maka kalau saya kesini, Mama Ibu nggak mau naik ke atas. Bawa aja ke atas ya. Kenapa sih? Dia nggak tahu sih. Tapi saya ini kalau sepi kan, ini nggak ada orang. Ya setting alat kemarin. Di sepi-sepi itu saya ingat, kenapa ya dulu waktu saya uang, kok nggak saya beli rumah? Kalau saya rumah, udah lunas, udah ada. Jadi kepikir gitu. Kenapa? Karena memang saya sepele dengan hal itu. Nanti adalah, nanti ini. Maka berkat Tuhan itu juga kita harus kelola dengan baik. Kemana kita buat? Kemana kita pergunakan? Untuk kepentingan kita, ya. Supaya apa? Supaya itulah tujuan daripada Tuhan memberkati. Tuhan juga nggak mau. Walaupun kita teriak-teriak, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Tuhan bilang kemarin kan kamu sudah kasih kesempatan untuk banyak berkatmu. Sekarang di mana berkat itu? Udah habis Tuhan. Kemana kau buat? Wah. Jadi semua dipertanggungjawabkan bagus. Maka hidup kita juga sekarang ini penuh dengan tanggung jawab. Tentu ini gak gampang. Ini kita harus belajar setiap hari. Belajar untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Belajar terhadap diri kita. Maka orang percaya itu gak hanya hidup menyembah Tuhan di gereja, terus pulang, udah begitu. Semua dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab kita kepada istri kita. Bertanggung jawaban kita kepada suami kita. Bertanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Kita bertanggung jawab semua. Kalau kita mengasihi Tuhan itu secara universal, kita bertanggung jawab semua. Bagaimana kita mendidik anak kita. Bagaimana kita mendidik berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita sekolah, contoh sama sekolah. Bertanggung jawab, semua kita bertanggung jawab. Harus. Jadi kita hidup percaya, gak hanya percaya datang ke gereja pulang, udah begitu aja. Hanya di gereja kita percaya kepada Tuhan. Enggak begitu. Dalam hal, kita mengatakan muliakanlah Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Tentu itu. Kepada istri kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi. Saya katakan, saya ini orang paling malas ngantar-ngantar. Apalagi kalau istri bilang, pagi-pagi. Saya tuh, kalau dia ngantar, saya kepala aku, Pak, antar aku kerja dong. Karena habis 2 pagi pengennya saya tidur lagi gitu. Tapi kalau habis 2 pagi, setiap jam 5, habis itu jam 6 kita selesai, jam setengah 6. Tentu saya gak tidur lagi. Mata masih sepat. Antar aku dong, Pak. Mau bilang enggak, kita pendeta ya kan. Iya dong. Bukan karena pendeta, tapi kita orang percaya. Ya kan? Coba bayangkan sudah kepalanya pusing gitu ya. Dia nyetir sendiri. Kalau dia nabrak siapa yang salah? Siapa yang rusak? Saya juga kan. Maka saya coba mata saya melek. Ayo. Ayo gitu kan. Pak, jemput aku dong. Kayak kemarin contohnya, siang-siang. Aku mau ketemu dengan orang. Kata dia, oke. Karena saya tahu, tidur anak-anak itu paling enak. Saya juga bisa tidur. Kan? Sebentar tapi antar dong aku. Kata sih, aduh pengen istirahat juga nih. Oke lah. Karena saya tahu dia kalau perjalanan jauh agak susah dia nyetir. Ya udah oke lah yuk. Tapi kalau di mobil aja ya Pak, ya apa-apa. Jadi supir ya. Mobil lah tidur gitu kan. Gitu. Saudara, salah nggak itu? Enggak. Saya bertanggung jawab ke Tuhan, saya ngantar dia. Saya katakan ini bukan saudara saya menjadi orang baik, enggak. Tapi inilah
Respon kita sebagai suami, sebagai istri bertanggung jawab. Kalau kita mengasihi istri kita, kalau kita mengasihi suami kita, kita tunjukkan lewat sikap kita. Itu pertanggung jawaban kita. Saya mendingan tidur, enak. Dan dia kalau saya bilang, tidur aja Pak, oh kalau mau tidur kau, kata dia, pasti mau juga dia. Atau banyak alasanku, aduh ganteng bocor ini mah, ini nanti ini. Pasti dia bilang, oh gitu ya. Tapi kan kasihan kan. Maka saudara Tuhan, hal yang pertama yang kita lakukan adalah bertanggung jawaban kita kepada Tuhan. Juga itu menyangkut dari sikap kita terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap siapapun. Saya katakan selalu di sini, saya tuh suka nongkrong. Tapi sekarang setelah saya menikah punya anak 2 ini gak pernah nongkrong lagi. Udah kayak gimana di rumah itu. Ada pelayanan barulah. Itu karena tapi di rumah. Saya pikir siapa ibu, siapa bapak. Tapi ini ada pertanggung jawaban kita. Kalau saya punya harga diri, merasa memasang harga diri saya tinggi. Tiap hari saya berantem sama istri saya pasti. Berantem sama istri saya. Tiba-tiba dia bilang, udah kita pisah. Oke, pisah. Langsung ada di sosmed, pendeta Ronald sudah pisah, ya kan. Siapa lagi yang undang? Udah jadi tukang jualan cilok aja, gitu kan. MTH cilok, ya kan. Ambil loh. Atau babi panggang khas Simalungun, Ronald MTH, gitu kan. Karena gak undang lagi jadi pendeta. Jadi apa? Kenapa berantemmu? Tapi kalau saya merendahkan diri, dia juga merendahkan diri pasti. Gak mungkin dia sombong dia. Tiba-tiba pulang. Ini kenapa ini? Gak tahu diri dia. Dan dia juga baik. Dia juga kasih juga. Kadang saya tidur, Pak makan Pak. Jadi kalau kita baik gitu sama Tuhan. Ini juga berkat Tuhan yang perlu kita kelola. Kalau Tuhan kasih kita istri yang baik, ya kelola dengan baik. Coba lihat di sosmed sekarang. Banyak kan sekarang suara-suara istri-istri yang minta cerai kepada suaminya. Ada lagi tuh cerita orang Batak. Cerai honeda. Kalau ini atuk-atuk naiho terus katanya kan. Jadi ada di kalangan dari gini, aku mau cerita gitu. Ada cerita orang Batak itu suaminya suka main judi. Jadi orang Batak ini, ibu ini tetap mempertahankan hubungan dia dengan suaminya itu walaupun main judi. Dia bilang adalah nasihat dari ibu-ibu ini. Ceraikan aja, ngapain pertahanin suami main judi. Karena atuk-atuknya, maksudnya karena ngerti lah atuk-atuk itu ngerti. Karena itu gitu. Jangan gitu kan. Ya kan? Oke kita gak main judi. Nanti habis khotbah kita perjelas. Jadi karena itu. Jangan dong. Itu berkat Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita istri yang baik, nggak bawel. Kalau bawel cuma dikit sih oke lah. Ya saya juga kadang dibawelin lah. Tapi kalau nggak ada dia, contohnya dia pergi keluar kota, kok sepi juga di rumah ya, nggak ada yang bawel gitu kan. Kadang perlu juga yang bawel itu. Baru saya tahu sekarang itu. Kalau Tuhan kasih kita anak-anak, atau Tuhan kasih kita berkat Tuhan, istri yang baik, suami yang baik. Ataupun kita belum menikah atau punya, tapi hal-hal yang Tuhan berikan, masa kita jangan hanya bicara kita di gereja kita penyembahan, enggak. Ini menyangkut semua. Mendidik anak kita. Tuhan kasih kita apa? Itulah sebenarnya berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu harus kita kelola dengan baik. Kita hargai itu. Kita buat itu berharga. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan beri. Kalau Tuhan kasih kita hal yang baik hari ini, jangan rusak itu karena sesuatu. Di dalam berkat Tuhan itu juga butuh pengorbanan. Pengorbanan itu butuh. Pengorbanan itu butuh perasaan. Perasaan namanya berkorban, perasaan pasti gak enak. Kita kadang gak tahu berkorban itu kita pikir enak. Enggak. Berkorban itu gak enak.
Contohnya kita punya baju yang bagus. Udah enggak pengen kita kasih orang lain. Tentu kita berpikir 10 kali, kasih enggak ya? Tapi kalau hati kita digerakkan dengan memberi, kasih, berkorban enggak itu? Berkorban. Kita punya baju yang banyak. Kadang bosan Tuhan, kita pelit dalam hal apa? Dalam hal kalau kita punya baju yang banyak. Sesuatu barang kita udah banyak, kita menjadi pelit loh. Coba kalau kita lagi pas-pasan. Saya dulu waktu pas-pasan, baju yang ada 2, kadang pakailah ini. Kalau dipakai dia, kadang kita nggak ingat dia pakai itu enggak. Itu dulu, tapi kalau sekarang bajunya kita mulai ada. Baju kemarin mana ya? Kok nggak ada? Padahal masih banyak baju kita yang lain. Tapi kenapa kita menjadi orang yang pelit pada saat kita diberkati Tuhan? Makin banyak. Kadang begitu loh. Ini pergumulan kita. Dan di situlah kita butuh pengorbanan itu. Di situlah kita berkorban perasaan. Maka berkorban itu perasaan. Dikorbankan itu berkorban apa? Dalam hal perasaan kita. Hal yang enak tuh. Maka bersama Tuhan, kalau Tuhan telah memberikan berkat-berkatnya kepada kita dengan limpah, rumah tangga kita yang baik-baik, keluarga kita nyaman, tidak ada apa-apa, jangan kita rusak. Hargai itu. Hargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita semakin menghargai itu, dan kalau kita hargai itu, Tuhan akan kasih lagi berkat-berkat yang melimpah. Sampai banjir. Sampai banjir benar. Dan mari kita buktikan ini. Kalau kita hidup benar, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita menghargai apa yang Tuhan berikan dari sedikit-sedikit itu akan membuat kita, Tuhan tambah-tambahkan lagi berkat. Tetapi kalau kita tidak menjaga berkat yang Tuhan berikan itu, bisa diambil. Diambil bukan berarti karena Tuhan tidak sayang. Diambil supaya kita hidup benar, kembali ke jalurnya kita. Ya bisa jadi, apa yang kita terima kemarin-kemarin itu, tidak lagi kita terima seperti yang semula. Bisa jadi. Bisa ya tergantung Tuhan. Maka saya selalu katakan kepada anak-anak muda di sini. Susah kepada Andre dan contohnya si anak muda ada sebenarnya lagi Palen. Jangan pernah sentuh yang namanya hal-hal negatif dari sekarang. Kenapa? Karena kau sentuh itu akan membuatmu susah untuk keluar dari sana. Mendingan gak usah sama sekali. Kalau orang bercerita, enak begini. No. Kalau kita sentuh itu akan merusak kehidupan kita. Dan susah kita akan keluar dari sana. Maka bersama Tuhan, berkat itu kita jaga. Kita jaga dengan baik. Kita melihat Israel sekarang terjadi apa yang terjadi yang kita lihat. Itu karena kesalahan mereka juga. Kesalahan mereka memberontak kepada Tuhan. Kesalahan mereka karena tidak taat kepada Tuhan. Kalau mereka taat, saya pikir tidak akan seperti itu. Tapi karena mereka tidak taat, semua bahkan kebanggaan mereka, bait Allah yang mereka banggakan, dihancurkan. Dan paling mengerikan pada masa Jenderal Titus, semua dihancurkan. Pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, dikatakan siapa yang menanggung? Semua dikatakan, tanggungkan itu kepada kami dan kepada anak cucu kami. Saudara tahu nggak? Tahun 70 di situ Israel dihancurkan bait Allah, bukan saja itu, dan pembunuhan yang sangat mengerikan pada masa itu. Kalau kita baca sejarah gereja, kenapa bisa begitu? Karena mereka melawan, memberontak terhadap Tuhan. Maka bersama Tuhan, hari ini mari kita hidup baik, hidup benar. Tuhan berikan kita hal yang baik hari ini. Tuhan berikan kita berkat yang baik, nikmati, syukuri itu. Jangan salah gunakan. Sama-sama kita jaga. Kita baik, kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita bersama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bersama Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, ajarlah kami untuk menghargai setiap pemberian kepada kami.
Demikian juga Tuhan, kami mau hidup kami benar di hadapan. Berkati setiap pribadi kami. Berkati kami yang ada, berkati kami yang ikut dalam ibadah. Biar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa Surgawi, hari ini kami mau senantiasa hidup kami berkenan di mana Tuhan. Kalau Tuhan sudah banyak memberi berkat-Mu, biarlah hidup kami jaga benar, kami jaga dengan baik. Agar apa yang kami kerjakan, semuanya boleh berkenan di mana Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada kesalahan, kekurangan yang Tuhan dapati, atau kami selama ini lalai di dalam menjaga berkat-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan mulai sekarang kami mau hidup benar. Dan kami mau menghargai setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kesetiaan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Kami berterima kasih untuk itu. Tuhan, buatkan kami ya Roh Kudus tetap hidup benar di hadapan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Nah, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah setiap pemberian yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk lancar pekerjaan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari memberi dengan sukacita, kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Ya, terima kasih buat Bapak Saudara Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih buat Pak Jerry dan keluarga yang boleh mampir. Dan saya harap mampir terus ya. Terima kasih Tuhan berkati dan semua juga yang hadir. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Juga ada ini pacar? Ya, wait, pacar atau apa? Teman? Oh, teman. Oh, kita doakan ya. Biar jadi teman, maksudnya biar jadi teman ya. Oke. Kuliah juga di apa? Satu sekolah sama David. Oh, STD. Oke. Tuhan berkati kita. Selamat datang, selamat ada bersama kami. Dan saya berharap ini bukan sekali datang, tapi selamanya boleh kita bersama-sama dalam beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kita bersama Tuhan. Jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat kita ada doa pagi jam 5 pagi lewat Zoom. Dan juga setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu bersama kasam Tuhan jam 7 malam, setengah 8 malam. Serta hari Jumat malam jam 7 malam juga kita ada doa malam di rumah kami, saudara kasam Tuhan.
Dan selama ini di sini, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya kita buat di rumah. Jadi saya berharap semua teman-teman boleh hadir dalam 2 malam. Dan juga setiap hari Sabtu kita ada ibadah youth lewat Zoom juga. Mulai minggu depan kita buat jam 8 malam. Nanti akhir bulan kita ada fellowship bersama di rumahnya Inang, Mama Dika, yaitu jam 7 malam, saudara Tuhan. Jadi saya berharap saudara boleh hadir. Nanti kita share lokasinya untuk kita bersama-sama, karena setiap bulan kita juga ada fellowship bersama semua tergabungan youth dan anak muda semua. Tuhan berkati kita semuanya bersama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Pagi ini kami berkati hadirat-Mu dengan puji-pujian kami naikkan. Ku bersyukur kami boleh menikmati sungguh-sungguh penyertaan-Mu pada ibadah pada pagi hari ini. Memberkati worship leader Ibu Gembala, Kau pakai lebih dahsyat lagi dalam hadirat-Mu, dalam pelayanannya. Bahkan juga Tuhan dalam pekerjaan karirnya Tuhan berkati. Kalau tahun-tahun lalu belum mencapai target, kami doa tahun ini Tuhan berikan terobosan baru. Dalam nama Yesus Kristus, Kau pakai luar biasa. Pekerjaanmu berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kan semua diberkati, anak-anak diberkati. Menjadi pandai, cerdas, luar biasa, disayang Tuhan. Bahkan juga sehat sempurna, tidak sakit di dalam tubuh. Memberkati hamba-Mu juga, Gembala Sidang Bapak Pendeta Roland Saragi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Ajar kami terus untuk mengelola berkat-berkat-Mu dengan baik. Dan terus kami ajar untuk mengucap syukur Tuhan. Dan terus berdampak dari berkat-berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi dalam pelayanan, bagian juga untuk semua orang. Kami boleh menjadi garam dan juga terus berdampak. Engkau pakai luar biasa, tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan untuk menjadi berkat lebih besar lagi di jiwa-jiwa. Terima kasih berkati tim yang ada tempat ini Tuhan, memberkati usaha studi mereka Tuhan, berkati luar biasa. Kami percaya jerih yang mereka dalam Tuhan pernah sia-sia. Apa yang ditabur akan dituai bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati juga soundman, memberkati juga berkati juga kolektan, siapapun ambil bagian, Tuhan berkati luar biasa. Bahkan kami jual tuh jemaat-jemaat yang datang hari ini, mereka yang letih lesu dan berat, kami percaya dengan iman mulai ibadah hari ini, mereka pulang dengan sukacita, mereka dikuatkan, mereka ada pengharapan baru di dalam Tuhan, mereka dipulihkan, mereka menemukan Tuhan, mengalami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kesulitan mereka, dan kami percaya berkat Tuhan Kau curahkan bagi kami dan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, memberkati toko dagangan, memberkati usaha mereka, memberkati apa yang dikerjakan, bahkan juga memberkati mereka yang sedang menjadi karyawan, pegawai, apapun Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan, terima kasih Tuhan
Berkati juga Tuhan seluruh fasilitas yang kami butuhkan. Dan juga kami berharap ke Tuhan berkati tahun ini Tuhan tambah fasilitas terbaik di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga seluruh ibadah pertengahan minggu. Baik doa pagi, bahkan Rabu, Jumat, ibadah youth, bahkan juga ibadah fellowship. Tuhan berkati luar biasa. Di mana kami ada, kami boleh berfellowship. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang menyediakan tempat itu, Kau balas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan menjelang Februari nanti ada pemilu. Kami doa bersama-sama. Biarlah pilihan terbaik, pilihan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu pemimpin yang mengasihi Tuhan. Kami rindu pengen takut akan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kami boleh beribadah seluas-luasnya, sebebas untuk memuliakan Tuhan. Kami doa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami rindu juga ibadah, setiap ibadah gedung-gedung gereja. Tuhan berikan kebebasan perizinan, kami boleh leluasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tolak gagal, kami tolak segala orang-orang jahat, kami tolak intervensi kuasa jahat. Dalam nama Yesus Kristus, pemilu berjalan dengan baik lancar. Indonesia tentram penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami pulang ke rumah masing-masing. Jumpai Tuhan setiap pribadi. Kami tolak celaka merabai, tetap menabrak, kami tolak. Kami berjumpa pulang dengan keluarga dan sukacita Tuhan secara luar biasa. Terima kasih, berkati gedung juga Tuhan Yesus Nalendra. Tuhan berkati luar biasa, baik pucuk pimpinan, baik seluruh anggota-anggota karya. Tuhan berkati, biar tempat ini jadikan Kau menjadi tempat berkat Tuhan, untuk mencurahkan isi hati Tuhan, berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap juga untuk menerima berkat Tuhan secara khusus melalui gembala sidang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Manoto yang sudah berdoa syafaat buat kami. Berkati hamba-Mu, biar berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Dan apa yang sedang dikerjakan, Tuhan memberkati. Dan rencana kami nanti retreat tanggal Paskah, Tuhan tolong agar kami dapatkan pilihan terbaik. Dan semua kebutuhan-kebutuhan gereja juga Tuhan tolong. Biar apa yang kami doakan boleh tercapai. Kami rindu Tuhan, ada laptop untuk inventaris gereja serta speaker yang kami butuhkan. Tuhan tolong. Saatnya kami akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa